Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat. Perkenalkan, nama Ibu Endah Susila Ningtyas dari SDN Ngagelrejo 3 Surabaya. Anak-anak, Ibu akan menemani kalian semua selama 30 menit ke depan, tentunya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing ya. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran ketiga, yaitu tentang makna kata dalam sebuah bacaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak setelah membaca teks bacaan yang berjudul Bermain di Taman Kota, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan makna kosakata berdasarkan benda dan bentuknya dengan cermat. Nah, anak-anak, liburan kemarin di pembelajaran kedua kita belajar tentang liburan di pantai ya. Sekarang kita akan belajar liburan di taman kota ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya sebelum bermain. Oh iya, Benny bersama teman-temannya sedang membersihkan ayunan. Sebelum digunakan untuk bermain, dibersihkan dulu ya anak-anak supaya terbebas dari kuman ya. Anak-anak, lihat di monitor samping ibu itu ada bacaan yang berjudul Bermain di Taman Kota. Mari kita baca bersama-sama. Dalam membaca sebuah bacaan perlu diingat harus lafal dan intonasinya tepat ya. Yuk bersama-sama Bu Guru membaca ya. Bermain di Taman Kota. Liburan dilanjutkan menuju Taman Kota. Di Taman Kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya bermain di Taman Kota. Di Taman Kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Nah, sekarang di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, gitu ya anak-anak ya membacanya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Adik kita jawab bersama-sama ya. Apa yang sedang dilakukan Benny? Ya betul, Benny sedang bermain di taman kota. Lalu pertanyaannya kedua, siapa yang duduk di ayunan paling kanan anak-anak? Lani, ya betul. Sekarang yang ketiga, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Yang duduk di ayunan paling kiri adalah Udin, pinter. Sekarang yang 4, soal nomor 4. Siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Siapa anak-anak? Edo. Nah, pertanyaan yang terakhir sekarang. Siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Yang
Yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei. Ya, anak-anak sudah pintar semua ya setelah membaca dengan cermat dan intonasi yang tepat. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari bacaan yang sudah dibaca anak-anak ya. Anak-anak untuk selanjutnya coba dilihat. Mari kita akan mencari tahu makna kata dari bacaan yang dari kata yang ada dalam bacaan. Maaf ya anak-anak, mari kita cari tahu makna kata dari kata yang ada dalam bacaan tadi. Nah, di dalam bacaan tadi ada apa anak-anak? Ada kata taman ya. Apa sih taman itu? Ya, taman itu adalah suatu tempat yang menyenangkan yang banyak ditanami dengan bunga-bunga. Ya, ini ada taman ya anak-anak ya. Ada taman, ada kota, ada ayunan dalam bacaan tadi. Taman adalah tempat yang menyenangkan dan banyak ditanami dengan bunga-bunga. Tadi di bacaan ada juga kota. Apa kota itu anak-anak? Kota adalah tempat pemukiman atau daerah pemukiman masyarakat. Ya, betul. Inter. Ya. Sekarang ada ayunan. Nah, ayunan adalah mainan anak-anak untuk berayun-ayun. Anak-anak pernah bermain ayunan? Iya, sangat menyenangkan ya. Tapi ingat, jika bermain ayunan harus hati-hati ya. Anak-anak, itu tadi makna-makna kata yang ada dalam bacaan bermain di taman kota. Nah, anak-anak, maaf anak-anak ya, Ibu, maaf anak-anak, Ibu lanjutkan setelah yang satu ini, tentunya dalam program belajar dari rumah, tentunya dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Hai, bertemu kembali dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, tadi ayo kita tepuk semangat dulu ya. Nah, anak-anak supaya tetap semangat, masih ingat tepuk semangat? Iya, tepuk semangat. Semangat. Ya, pintar anak-anak. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar membaca dengan baik. Nah, tadi juga anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam bacaan dengan baik. Nah, sekarang coba kita cari tahu lagi ya. Kita cari lagi makna kata yang bercetak tebal dalam bacaan ini. Coba kalian lihat bacaan yang ada di monitor sebelahnya Ibu ini ya. Nah, di dalam bacaan ini ada kata yang bercetak tebal anak-anak. Kata apa ya? Oh iya, kata taman. Pinter. Nah, taman. Ayo, siapa yang tahu apa artinya taman? Taman adalah apa tadi anak-anak? Taman adalah suatu tempat yang menyenangkan, yang banyak ditanami dengan bunga-bunga. Ya, anak-anak pernah ke taman? Pernah, tentunya pernah ya anak-anak ya.
Jadi apa sekali lagi ayo, apa taman itu? Taman adalah suatu tempat yang menyenangkan yang banyak ditanami dengan bunga-bunga. Ya, sekarang ayo kita lihat lagi mana dari bacaan tadi yang bercetak tebal anak-anak. Oh iya, ada kata kota. Ya, kota adalah daerah pemukiman masyarakat. Ya, kota adalah daerah pemukiman masyarakat. Kalau digabung taman kota, taman kota itu taman yang berada di kota. Ya, biasanya di situ banyak sekali tanaman, bunga-bunga, dan juga mainan buat anak-anak. Ya. Nah, ada apa lagi ya di sana ya? Oh, ada ayunan. Nah, ayunan itu apa, anak-anak? Yuk, tadi sudah Ibu jelaskan loh. Ayunan itu apa? Yuk, ayunan adalah apa, anak-anak? Iya, alat bermain yang cara memainkannya dengan diayun-ayun. Ya, pinter. Siapa yang pernah bermain ayunan? Sangat menyenangkan ya anak-anak ya. Tentunya anak-anak semua sudah pernah bermain ayunan. Tapi sekarang ini anak-anak harus hati-hati. Jangan sering keluar rumah ya. Boleh bermain di taman, tapi harus ditemani orang tua. Nah, kalau anak-anak bermain jangan lupa bawa tisu ya anak-anak ya, dielap, tisu basah, tisu kering dielap. Jika perlu anak-anak bawa diinspektan, disemprot dulu biar kumannya mati. Setelah itu tangan kita semprot pakai hand sanitizer, baru boleh kita bermain ayunan. Tapi bermainnya harus dengan hati-hati ya anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak sudah jelas ya. Tadi anak-anak sudah menjelaskan apa itu taman, apa itu kota. Nah, kalau taman kota itu taman yang berada di kota. Nah, sekarang ayunan. Ayunan adalah apa anak-anak tadi? Permainan yang bisa diayunkan dengan cara berayun-ayun, diayun-ayunkan ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan menjelaskan kembali cara membaca dengan tepat ya. Tadi anak-anak sudah membaca dengan benar. Jadi ketika kalian membaca, yang perlu diperhatikan adalah lafal dan intonasi, juga tanda bacanya anak-anak ya. Nah, sekarang coba di dalam bacaan tadi ada tanda titik, ada tanda koma. Kalau ada tanda titik berarti anak-anak harus berhenti membacanya. Kalau ada koma, anak-anak harus berhenti sebentar. Nah, anak-anak, setelah ini anak-anak akan bisa bertanya ya. Ada segmen interaktif, anak-anak bisa bertanya. Nah, bertanyanya di nomor telepon di bawah ini ya anak-anak ya. Nah, sekian. Tetap jangan kemana-mana ya anak-anak ya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya anak-anak, mungkin ada yang telepon, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan telepon. Ya. Halo ya. Halo. Assalamualaikum. Belajar dari Rumah bersama Guruku.
Ya. Coba sebutkan namanya, Nak. Ibrahim Zafran Yudhistira. Oh, Nak Ibrahim. Nak Ibrahim dari mana? SD Darul Ulum Surabaya. Pintar sekali, Nak Ibrahim dari SD Darul Ulum Surabaya. Nak, apa yang akan ditanyakan? Gunanya tanda koma. Oh, tanda koma. Kalau dalam, ya, betul, pintar Nak Ibrahim dalam membaca. Nah, di situ ada tanda koma, berarti anak-anak harus berhenti sebentar membacanya. Begitu ya anak-anak ya? Sudah mengerti Nak Ibrahim? Ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, anak-anak, sambil menunggu penelepon berikutnya, sekarang Ibu akan memberi kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya anak-anak. Tadi anak-anak sudah belajar membaca ya. Nah, dalam belajar membaca yang perlu diperhatikan adalah lafal dan intonasinya. Yang kedua yaitu anak-anak harus mengetahui atau memahami makna kata dalam bacaan. Nah, contoh tadi ya, dalam bacaan bermain di dalam kota ada taman. Apa taman itu anak-anak? Taman adalah tempat yang menyenangkan dan banyak ditanami dengan bunga-bunga. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi anak-anak? Assalamualaikum, belajar dari rumah bersama guruku. Iya, pintar sekali. Waalaikumsalam. Dari mana anak-anak? Dengan siapa? Maaf, dengan siapa? Hafiz dari SDN Monokromo 1. Faiz dari SDN Monokromo 1, pinter. Ada yang perlu ditanyakan Faiz? Hafiz. Oh, Faris. Maaf ya anak-anak ya. Hafiz. Hafiz. Oh iya, maaf. Habis suaranya kecil sih. Nak Hafiz. Ada yang perlu ditanyakan Nak Hafiz? Apa bedanya kota sama desa? Oh, kota sama desa, pinter ya. Kalau kota itu tempatnya di wilayah perkotaan ya, dimana di wilayah itu anak-anak banyak sekali gedung-gedung bertingkat. Beda dengan desa ya, desa itu letaknya di kabupaten. Di situ masih banyak tanaman, tempatnya asri, belum banyak gedung-gedung bertingkat ya. Bedanya di situ ya, Faiz. Ya. Hafiz, maaf, Hafiz sudah mengerti anak-anak? Sudah mengerti Pak Hafiz? Oh iya, sudah putus. Mungkin ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang taman. Jadi taman adalah tempat yang menyenangkan dan banyak ditanami dengan bunga-bunga. Sedangkan kota itu ada daerah pemukiman masyarakat. Sedangkan ayunan adalah mainan untuk berayun-ayun. Nah, anak-anak mungkin ada yang bertanya. Oh, kalau sudah ada yang tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu akan memberi tugas untuk di rumah ya. Nah, silakan dicatat anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah dijelaskan Bu Guru tentang makna kata. Apa itu taman, apa itu kota, dan apa itu ayunan. Nah, tugas kalian juga selain menuliskan makna katanya, juga membuat kalimat dengan 3 kata. Dari taman, kota, dan ayunan. Bisa anak-anak? Bisa. Oh iya, ada telepon. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo, assalamualaikum. Belajar dari rumah. Iya nak. Bersama guruku. Iya, pinter. Dengan siapa?
Dari Zaki, Mbak. Oh, dari Zaki. Pinter Zaki, ada yang ditanyakan, Nak? Apa tujuan dibuatnya taman kota? Oh iya, pinter Zaki ya. Apa sih tujuannya dibuat taman kota? Ya supaya anak-anak itu bisa bermain ya, mempunyai tempat untuk bermain. Anak-anak kan perlu banyak bermain ya anak-anak ya. Jadi setelah belajar pada waktu liburan anak-anak perlu bermain ya, bermain supaya pikiran kita segar kembali. Nah, itu tujuannya pemerintah membangun taman kota ya. Itu anak-anak. Nah, sekarang itu ya Zaki ya. Sudah mengerti Zaki? Sudah? Nah, anak-anak sudah tidak terasa 30 menit sudah kita lewati. Mari anak-anak kelas 1 nanti akan ditemani oleh Ibu Rinda. Nah, kita panggil dulu ya Ibu Rinda ya. Ibu Rinda. Ya. Ibu Rinda, Ibu Halo. dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rinda. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu Rinda? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Ya. Anak-anak jangan kemana-mana ya. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.